Allahu Akbar, 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 kullama halla hilalun wa abdar. Allahu Akbar kullama shoma shaimun wa afdar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala lil ibadi yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar wa ja'ala lahum shauma ramadhana wa aftar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul akbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i bil masyar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih fima amar wa antahu amma nahallahu anhu wa hadzar. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri pada pagi hari ini dalam kondisi penuh keberkahan, dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan berkahnya dan selalu mendapatkan syafaat beliau baik di dunia juga di akhirat nanti. Amin. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, hari ini merupakan hari yang mulia. Puncak dari puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan adalah Idul Fitri, hari raya. Semua kita wajib merayakan hari ini. Saking wajibnya kita dilarang berpuasa di hari khusus ini. Kita sebelumnya juga diwajibkan menunaikan zakat fitrah kepada orang-orang fakir miskin di antara kita. Tidak lain supaya mereka juga dapat merasakan hari raya Idul Fitri dan menikmatinya. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita juga dianjurkan untuk mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri hingga sholat Id berlangsung. Dan alhamdulillah kita semua sudah sejak semalam suntuk hingga kini dapat mengumandangkan takbir dalam kondisi penuh dengan kegembiraan dan penuh sukacita. Walau mungkin di antara kita ada yang banyak menyimpan kerinduan akan hadirnya salah satu keluarga yang mungkin disebabkan masih di perantauan, masih mengemban tugas negara, mungkin juga ada yang terpaksa terbaring di rumah sakit, atau bahkan mereka sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, sebagaimana digariskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilullah walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan arti dari ayat tadi, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia boleh tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit, tafsir Fathur Rahman fi tafsir Quran, Al-Kasf wal Bayan fi tafsir Quran, dan tafsir Al-Quranul Azim disebutkan bahwa takbir yang dimaksud pada ayat tersebut adalah takbir yang disunnahkan pada Idul Fitri, sebagaimana diyakini oleh para ulama-ulama kita semua. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, melafalkan takbir dengan begitu lantang harus diiringi dengan wujud penghambaan bahwa Allah lah yang maha besar. Kita kecil sekecil-kecilnya, kerdil sekerdil-kerdilnya. Besar, kecil bukan semata fisik. Kita ukurannya yang kurang dari 2 meter, lebar tak lebih dari semeter. Lebih dari itu, kita adalah kecil sebagai makhluk, kecil jiwanya, kecil otaknya, kecil segala-galanya. Dalam arti lain, kita adalah makhluk yang serba terbatas karena saking kecilnya. Saudaraku sekalian, dengan merasa diri bahwa kita ini kecil, wujud penghambaan kita bahwa Allah yang maha besar, sebagaimana dilafalkan dalam takbir, tentu akan terus bertumbuh. Allahu Akbar, Allah betul-betul dan satu-satunya zat yang maha besar. Sementara yang lain, apalagi diri ini kecil, maka sudah sepatutnya kita menyembahnya, mengikuti aturan yang telah ditetapkannya. Dalam setiap hal dan kondisi apapun, kita harus mengikuti aturan-aturannya. Saudaraku sekalian, takbir tersebut sebagai bentuk pengagungan kita atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala hidayakan kepada kita, apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kita, dan karenanya kita harus bersyukur sebab tujuan kita merayakan hari raya Idul Fitri ini tidak lain adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terbilang itu, khususnya nikmat berupa hidayah iman dan Islam. Nikmat inilah yang harus kita syukuri, sebab sebagaimana hakikatnya Idul Fitri, kita dikembalikan kepada kefitrian. Fitri berarti kesucian asal mula kejadian ataupun agama Islam itu sendiri. Dalam arti kita kembali kepada agama Islam, kita kembali suci, kita kembali menjadi orang yang bersih tanpa noda-noda dosa. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah wa fi riwayatin 'alal millati fa abawahu yahudanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tidak sekali setiap manusia yang dilahirkan terlahir dalam keadaan suci, atau dalam riwayat lain dalam beragama Islam orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di setiap malam pada bulan Ramadan ada 1 juta orang yang dibebaskan dari api neraka. Di akhir Ramadan ada puluhan juta orang lagi yang dibebaskan dari api neraka. Puncaknya adalah pada hari ini, hari raya Idul Fitri. Siapa yang dibebaskan dari api neraka pada hari tersebut, maka baginya kembali ke fitri. Namun bagi yang tidak, maka ini merupakan bencana dan ancaman yang sangat berbahaya. Ini juga menjadi hal lain yang patut kita syukuri lagi. Semoga kita menjadi bagian dari jutaan orang itu, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Bersyukur bukan sekadar melafalkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Lebih dari itu, bersyukur berarti melanjutkan ketaatan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Kita telah melaksanakan sholat tarawih dan witir. Hal ini perlu dilanjutkan setelah isya di hari-hari berikutnya. Tidak ada tarawih, witir tetap disunahkan. Ada banyak sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan pada bulan-bulan selain Ramadan. Kita yang telah bisa meningkatkan tadarus Al-Quran, ada yang sudah sekali khatam dalam 1 bulan Ramadan, ada yang sudah 2, 3 atau bahkan berkali-kali khatam. Perlu diteruskan di bulan yang lain. Selain
terus memperbaiki bacaan Al-Quran agar semakin enak didengar dan sesuai dengan kaidah tajwid. Kita juga perlu memperdalam wawasan pengetahuan kita mengenai Al-Quran itu, mendalami makna-makna yang dikandungnya. Hal ini agar dapat membentuk perilaku kita lebih baik ke depannya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa syukur berarti menggunakan kenikmatan sesuai tujuan penciptaan. Lisan melafalkan hamdalah, hati menyengaja berlaku baik dan menyembunyikannya, dan anggota tubuh lainnya memaksimalkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk menjalankan ketaatan, serta takut untuk menggunakan kenikmatan tersebut dalam kemaksiatan. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, puasa juga mengajarkan kita untuk berempati dan simpati kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Tak ayal kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Tentu yang diharapkan tidak selesai di sana, melainkan empati, simpati, dan perhatian kita kepada sesama senantiasa dijaga. Terus kita lakukan tidak hanya di bulan Ramadan saja, namun dalam kehidupan sehari-hari, di setiap saat, setiap hari, setiap bulan, dan seterusnya hingga ajal yang menjemput kita. Saudaraku sekalian, begitulah hakikat kita beridul fitri. Bukanlah akhir dari Ramadan. Idul Fitri justru menjadi momentum pelanjut dari kebaikan-kebaikan yang telah kita torehkan selama bulan Ramadan. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah diampuni, tapi hubungan dengan sesama manusia harus tetap dijaga dengan baik. Karenanya kita harus memohon dan membuka pintu maaf selebar-lebarnya dengan keluarga, saudara, kerabat, tetangga. Karena kesalahan dengan sesama manusia akan diampuni Allah setelah mendapatkan ampunan dari sesama. Mari kita saling memaafkan antar sesama makhluk yang tak bisa luput dari kesalahan. Dalam setiap gerak dan ucapan tidak ada gunanya menyimpan dendam, yang ada malah akan menyakiti diri sendiri. Ketika masih ada dendam di dalam hati, mumpung masih ada kesempatan, mumpung nafas kita masih bisa keluar masuk, ingatlah kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi setelah detik ini. Oleh karenanya cepat-cepatlah untuk meminta dan memaafkan saudara-saudara kita. Andai kata ajal menjemput, kita sudah siap, benar-benar siap. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.